Halo semuanya, perkenalkan nama saya Griselda Taniatinu, mahasiswi dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai fungsi dasar dari sistem operasi. Pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi merupakan sebuah software atau perangkat lunak untuk mengelola sumber ke hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainware atau user. Secara sederhana, hubungan antara software sistem operasi dengan komputer saling membutuhkan satu sama lain. Tanpa sistem operasi, maka komputer tidak dapat menjalankan program. Sebaliknya, pada sistem operasi tanpa komputer tentu tidak ada gunanya. Tujuan adanya sistem operasi. Sistem operasi merupakan program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai interface antar user dengan hardware. Sistem operasi memiliki tujuan. Yang pertama, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan nyaman. Yang kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer untuk digunakan dengan cara yang lebih efisien. Dan yang ketiga, sistem operasi harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengembangan yang efektif, pengujian dan penerapan fungsi-fungsi sistem yang baru tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Fungsi penting dari sistem operasi yang pertama, menjalankan operasi dasar. Sistem operasi memiliki fungsi utama menjalankan operasi atau pemrograman dasar pada komputer. Organisasi sistem operasi sebagai dasar bagi perangkat lunak lain untuk beroperasi. Yang kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, sistem operasi juga bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari hardware seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Bahkan, sistem operasi diatur menjadi starter penghubung aplikasi lain dengan hardware. Dan yang ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Beragam aplikasi dalam komputer bukan hanya tersimpan dalam ruang penyimpanan, melainkan berada di dalam sistem operasi. Secara tak langsung, aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan hanya bisa dijalankan jika sistem operasi beroperasi. Yang keempat, menampilkan visualisasi laman. Tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya berasal dari pengolah sistem operasi. Sistem operasi dengan cerdas akan mengolah bahasa pemrograman dari CPU, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis, teks, video, audio sesuai dengan yang ada pada laman tersebut. Yang kelima, mengamankan program. Sistem operasi definisinya tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi penting sebagai sistem pengaman ketika user sedang menjalankan suatu program. Hal ini sangat dibutuhkan untuk mencegah malware dan kejahatan cyber lainnya. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi distribusi menggunakan prosesor di berbagai mesin yang tujuannya memudahkan komputasi yang akan diberikan pada user secara tepat dan akurat. Batch OS, sistem operasi ini menyatukan beberapa pekerjaan sehingga lebih efisien dan terselesaikan lebih cepat dan tidak memberatkan implementasinya. Kemudian ada Mobile OS. Ini digunakan pada kebutuhan perangkat mobile seperti Android dan iOS pada smartphone untuk memberikan fungsi yang sama. Kemudian ada Multitasking OS, sistem multitasking sistem operasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan dalam satu perangkat CPU. Kemudian ada Network OS, di mana ketika menggunakan jaringan, OS berperan mengatur data dan keamanan user. Kemudian ada Real-Time OS, di mana interval waktu tunggu pemrosesan lebih sedikit dengan respon input yang kecil sehingga akses lebih cepat. Contoh sistem operasi. Beberapa contoh sistem operasi berikut ini tentu pernah atau sering digunakan. Ada Microsoft Windows, di mana tampilan menarik dan mudah dioperasikan menjadikan Microsoft Windows ini sebagai OS paling banyak yang digunakan. Kemudian ada Linux,
OS ini dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan oleh user untuk mengoptimalisasikan program. Kemudian ada Mac OS, sistem operasi khusus buatan Apple komputer hanya dapat digunakan pada Macintosh, dan Chrome OS, di mana sistem operasi satu ini paling populer saat ini berkat kecepatan loadingnya. Sejarah sistem operasi. Sejarah sistem operasi komputer dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama dari tahun 1945 sampai 1955. Sistem operasi generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Pada generasi ini belum ada yang namanya sistem operasi komputer. Maka sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Sistem operasi generasi kedua dari tahun 1955 hingga 1965, di mana sistem operasi generasi kedua memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi dengan sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Sistem operasi generasi ketiga dari tahun 1965 hingga 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer. Maka sistem operasi menjadi multi-user, digunakan oleh banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Sistem operasi generasi keempat dari tahun 1980-an pasca 1980-an. Dewasa ini, sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer, di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Nah, itulah tadi sejarah sistem operasi berdasarkan generasinya. Berikutnya kita lanjut kepada jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Struktur DMA atau Direct Memory Access, suatu metode penanganan I/O di mana device controller langsung berhubungan dengan memori tanpa campur tangan CPU. Setelah mengeset buffers, pointers, dan counters untuk perangkat I/O, device controller mentransfer blok data langsung ke penyimpanan tanpa campur tangan CPU. DMA digunakan untuk perangkat I/O dengan kecepatan tinggi. Hanya terdapat satu interupsi setiap blok, berbeda dengan perangkat yang mempunyai kecepatan rendah, di mana interupsi terjadi untuk setiap byte atau word. Keuntungan menggunakan mode DMA dapat dilihat dari operasi multitasking seperti Unix, karena transfer data dengan mode DMA akan menghemat sumber daya CPU sehingga CPU dapat melakukan pekerjaan yang lain. Ada dua jenis DMA. Yang pertama ada third party DMA, ini menggunakan DMA controller yang ada pada motherboard untuk mengerjakan proses. Dan yang kedua ada first party DMA, disebut dengan bus mastering DMA, di mana proses dikerjakan oleh bagian logik di interface card. Sekian dan terima kasih.